Oke, bikin konten udah. Dan sekarang saatnya masak. 40 menit cowok nggak kerekam. Udah sampai pertanyaan Makanya aku dari tadi dengerin kalian tuh ngobrol terus lagi kok gak kelar. Itu udah sampai pertanyaan udah mau part 2, udah mau part 2, tau gak lo? Nggak kerekam, Jong. Aduh, jancok, Pol. Malahan pas kita bikin yang kedua malah out of topic. Yang keduanya out of topic. Memang ya, Hayat itu kreatif, bisa aja bikin begituan. Ember. Tapi kita emang dasar wanita Kreatif. kreatif, bukan kreatif juga sih, Wanita gibah. wanita gibah jadinya melenceng ke arah yang lain. Tapi ya itu good thing juga sih, ya enggak? Itu buat untuk kalian yang di rumah aja. Hah? Kan buat ngerendam pasta aja. Oh. Harus banyak. Good to know. Wow, good to know Iya. banget nih ya. Ternyata kalau pasta itu harus direndam menggunakan garam. Lumayan banyak. Ini sih ini gue tahu karena temen baik gue yang di Gunung Pasir, teman sebaik gue itu dia orang Itali. Dia dari Venice. Oh wow. Dan dia ngajak gue masak pasta. And pasta original pasta itu nggak pakai daging. Pizza itu nggak pakai daging. Pizza itu hanya margherita, which is pizza and the pizza sauce. Pasta juga is pasta. Unless it is bolognese, yes, it is. But ada pasta you don't have to put meat. Lo tahu kemarin juga ya, sebenarnya kita mau bikin omelet pakai kornet. Lo tau di kornetnya apa? Daging malam, Cong. Masih. Kurang garam doang. Akhirnya Jadinya mentah cumi. Iya. dia tau apa? Gue juga bego kan, tau nggak? Gue udah punya feeling dulu. Gue lihat maling gue dibuka, ya. Itu maling yang kan kue punya loh, ya. Gue mau nanya, lu cara potong malingnya gimana? Iya, Cara ngolahinnya gimana? pakai sendok. Bro. Makanya, gue kan gak usah yang lain kan. Pas gue lah, dia bejek-bejek cuy di gini. Gue kayak, hah? Perasaan gue biasa kalau maling Dikeluarin semua Keluarin dulu, semuanya, sebelumnya dipotong. potong, baru diiris. Maling itu proses food. Even bacon udah diasap pun tetap harus dimasak dulu karena ada cacing pitanya. Oh But I wow. have my reason, Sean. Oke. Reason apa? No, you're Reason apa? Reason apa? Jangan you korek my 100,000 maling. It's unreasonable. Yaudah anyway, tapi kita makan kok, kita makan. Untunglah gue gak di rumah. Kalau gue di rumah, gue juga bayi juga ujung-ujungnya. Makanya udah terkadang gue yang masak aja. Deh, baik kalian nunggu gue di rumah. Deh, kalian kelaparan sebentar ya. Ya udah pasti makan. Enggak, sebentar, sekarang baru pulang jam berapa? Ya pasti kalian ibaratnya nggak makan makanan yang cuma edible. Tapi At least kita masak sayur juga bisa lo ya. Tapi kita kemarin habis loh. Ya nggak sih? Ya. Walaupun cuma tambah sambal doang dikit, tapi masih oke banget. Iya, heeh. Dan makannya nggak terpaksa gitu, kayak enak, memang enak. Iya. Wow. Enggak look nice sih, cuma kayak edible banget. Iya. Yang kedua juga enak kok yang malamnya. Oh. Nggak pakai tofu. Ya. Kayak kita nggak mau kalah gitu ya kita. Karena kita Eliminasi dia, eliminasi. Jauh banget, Ri. Iya dong. A very typical triple K. Kiasu kiabo siasu. Biasa aja lidahnya. Enak ini kayaknya. Ya lo lagu kota banget ya. Dulu masih gila-gila gue. Nice to meet you. Doa dulu Pak gue. Oh iya. Anggapnya kita lagi di ini ya di Sky atau lagi di social house. Oh baik. Jadi lu ngapain aja mak di rumah mak? Kan aku udah bilang aku beli mami mesin jahit. Nah baju-baju aku yang aku udah gak mau pakai mami jahit jadi masker, tinggal mami sumbangin. Iya tante. Daripada menemuin lemari.
Loh, kan dicuci dulu, tapi kan dari bahan kain didesain yang bagus. Ya gitu-gitu baju gue bermerek ya. Apa? Oke. Ini apa ini? Apa nih? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Udara. Oke. Ada apa? Oh, kita pengen kembali seperti itu. Awalnya kepet. Oh iya, sekarang udah gendut tuh kayak babi. What happened to you? Babi lagi jalan-jalan. What happened to you? Oke. Ardofilio. Ada apa dengan dirimu? Gara-gara lu ngajakin gue makan terus deh. Sehari bisa 4 kali. Udah bikin diet belum lo PR-nya? Jangan gue loh. Wah beneran lo cucu gue lulus dari luar negeri loh. Ini loh, jadi biasa kalau ngumpul keluarga tuh kayak misalnya ini kuliah di mana, di Singapura, ini kuliah di mana, di Hamburg, ini kuliah di mana. Well, cucu gue juga kuliah di mana, Australia gitu loh. Kan dikasih gitu kayak kebanggaan sendiri. Mati-mati masih lincah ya. Nah waktu itu gue pas nganggur di Indonesia itu gue sempat mikir mau ngelamar ini cruise. Udah terima di Meranti Maksasai, kantornya tuh di Tamrin di dalam situ. Tapi itu dia berlayar 6 bulan, cuti 3 bulan, berlagi 6 bulan gitu kan. Duh, kok tiba-tiba dia mati gimana ya? Nah, itu kan bukan pesawat deh, gue mesti berlabuh dulu, baru kan panjang keburu tutup peti dong kan. Udah gue ambil. Gara-gara gue suka baca obituari, orang tuh mati kan umur 70-an biasanya. Ini 80 gak mati-mati nih. Berarti bisa jadi itu udah bonus itu, bisa jadi tiba-tiba begini kan. Ya udah gue ambil, satu juga gue ambil akhirnya Cathay Pacific Hong Kong. Gue pikir kalau Hong Kong 4 jam ya udahlah gitu kan. Gak mati-mati juga deh. Tapi ada satu di mana dia nangis ngegerung-gerung. Kan maksudnya gue bawa dia ke Lourdes, tapi kan dia jatuh patah tulang. Dia nggak cuma nyokap gue doang. Tapi dia tuh gue bawa ke Hong Kong. Gue dudukin dia di business class, tapi dia nggak tahu kalau itu gue yang operating. And I'm serving her. Dan dia sering nangis. Dia nangis. Tapi dia nangis kayak, ini dulu suka jadi stewardess. Sebenarnya stewardess. Sekarang kenapa jadi stewardess beneran? Gitu loh. Dulu gue suka beli sepatu heels mak gue deh. Beneran. Meninggalnya pas kapan terus? Meninggalnya itu 2 tahun. Banget, gue harus ke Tokyo Fashion Week. Itu gara-gara kelamaan bikin kuku sampai 6 jam. Terus gue harus ngapain lagi, terus gue pesawat gue jam 4 pagi. Gue gak sempet ya rumah duka. Gue harus terbang lagi ke, gue itu pulang gue nangis, Ima jadi saksi, gue nangis, gue sedih banget. Jadi itu kejadian aneh banget menurut gue. Gue itu terbang sama Aryani. Pertama kalinya gue terbang sama batchmate gue dari Citylink. Dari awal kita join, kita gak pernah dapat terbang bareng dan akhirnya kita terbang bareng ke Maldives. Wah itu rasanya udah seneng banget dong gue terbang sama Aryani ke Maldives. Ditaruh posisinya pun 1 galley lagi. Kayak biasa kalau ke Maldives, apa yang lu packing ke Maldives? Beachwear, baju renang, kacamata, sunscreen, bener gak? Hari itu gue gak punya firasat apa-apa. Tapi yang gue packing itu semua kemeja putih tangan panjang dan celana panjang. Gue gak ada packing satupun beachwear. Bahkan Aryani pun bilang kayak, Cok lu tiba-tiba gak bawa tank top? Gak tau nih, kayaknya gue lagi malesnya, gue lagi gendut gitu kan. Gendut terus sih. Terus sumpah mati nih ya, hambar banget gue gak makan deh. Gue habisin tuh. Gue ke toilet cuci tangan. Gue dapet tahu, emang gue bunyi. Gil, nyokap lu nelpon. Hah? Nyokap gue nelpon. Itu jam 9 malam waktu mail. Berarti kayak di Jakartanya itu setengah 12 malam. Terus itu gue kayak, this is not right. Gitu. Pas gue angkat, mama saya ngomong kayak, koma udah gak ada. Wow, itu literally yang gue panik depan Aryani kayak, gue gak tau gue mesti gimana gitu. Gue di Maldives dan gak ada flight Maldives Jakarta gitu loh. Tapi gue langsung cek Singapore Airlines ada. Itu jam 12 malam last departure via Singapura Jakarta. Dan cuma ada business class doang. Terus kayak gue telepon ke kantor gini. Dan ternyata kantor bilang we check with the authority in Maldives that you are entering. Karena kalau seri kru kan kita enter pakai GD kan. If you are entering a country with GD, you cannot leave like that. You have to go back to Jakarta. Ya. Jadi kayak gue bener yang lost, kayak gue diem.
Terus kayak besokannya kayak gue tetap pakai seragam gitu kan. Terus tapi pilotnya bilang kayak you are not fit to operate the flight. Pasti gue inget banget pas sampai kantor. Gilbert, how's everything? Di depan kantor pakai seragam. Wah, gue nangis bacain cermin. I just wanna go back to Jakarta. Why you make it so complicated? Money to Jakarta is just 5 hours away and I don't need a free ticket. I have money to buy the ticket. Gue bilang gitu kan. Ya we can do because it's the authority. Lu ngerti gak sih kalau ada orang mati tuh lu tuh gak percaya itu terjadi, lu ngerti gak sih? Iya ngerti. Lu anticipate nenek lu mati kan lu umur 90, tapi kalau mati beneran tuh lu kayak yang lu nggak tahu gitu loh what's really happening. Ya udah akhirnya gue pulang terus 9 jam gue nggak tidur, gue diam di pesawat gitu kan. Ya lu takut ya udah lu tidur di depan lah sama nenek lu sudah mati so what? Aku sih takut ya, aku takut. Gue juga. Lu jangan naik gitu dong, kan gak semua orang kayak lu berani. Enggak, gue kan ibaratnya juga kan matinya mati normal. Tetap aja Ciong loh, kakek gue meninggal di bawah. Orang gue pas gue datang kakek lu rumah dukanya mah di dekornya juga cakep bener. Lu sadar kurang serem apaan. Tapi pas kakek dia meninggal gue datang rumah dukanya mah kayak ruang pesta pengantin, udah dekornya cakep. Coba rumah duka abadi. Aduh bunda minum lagi bunda. Bunda minum lagi bunda. Bunda ayam dimabok lagi bunda. Oh, sombong. Aduh bunda jangan nangis bunda. Ya bang, dulu kan miskin ya nek, nggak punya water heater ya nek. Dan gue kan anak yang nggak bisa mandi pakai air dingin kan. Jadi oma gue tuh bangun jam setengah 6 pagi, jam 5 pagi tuh pasakin air panas dulu, tau gak lu? Sampai gue pindah ke rumah baru punya water heater loh, sampai kelas 6 SD loh. Kalau mandi masukin air panas dulu, dicampurin dulu air panas di ember. Bangunin pagi, dulu gue ke sekolah gue nyiapin oma gue semuanya. Tau berangkat sekolah tuh udah siap aja buka bekas gue. Ya bener-bener nganterin ke sekolah, yang bener-bener masakin, yang bener-bener ngasih uang jajan, yang ngelindungin gue dari kok gue, oma gue yang udah ngikutin gue. Aduh deh, minum lagi deh. Habis deh Jom. Gue minum. Masih ada dia. Ayo Jom. Ayo ngomong sebagai seorang Katolik, ayo Adrian. Nama baptismu siapa nama dulu? Antonio. Buongiorno Antonio. ¿Cómo estás? Bene. Ucita bella. Bangun. Ini Minggu Palma, Cel. Oh ya. Oke, apa yang lo tahu tentang Minggu Palma? Ya Allah, kasihan banget baru bangun mata masih merah. Ayat ini pokoknya bakal kelarnya kalau sadar lu udah bangun dan lu bikin jawaban. Karena hari itu tugas lo. Gua ini pastor pengganti. Itu kan yang Yesus masuk ke kota. Kota mana nih? Apa yang lo tahu tentang Minggu Palma? Pasar. Kenapa? Apa yang lo tahu tentang Minggu Palma? Yang biasa ya? Sebagai umat Katolik yang lu ketahui tentang Minggu Palma. Jujur maknanya nggak tahu. Oke, yang Nggak tahu ya? Gue juga nggak tahu, gue lupa. Gue cuma inget Palma untuk diberkati, Wester taruh di salib. Udah. Setelah tiap tahun kan. Sebenarnya Yesus itu memang adalah raja. Bagi kita orang Katolik kita percaya Yesus adalah raja yang dimana dia adalah putra dari Bapa di sorga yang diutus ke bumi untuk menebus dosa dunia. Tapi Yesus itu dengan segala karunia yang diberikan oleh Bapa di surga, karunia memberkati, menyembuhkan, membangkitkan orang mati, semua ini dia tetap menerima hakikatnya sebagai manusia untuk tidak dielu-elukan atau dielu-elukan itu apa ya bahasa gampangnya? Agung-agungkan. Diagung-agungkan. Beliau orang sudah banyak tahu tentang beliau di Yerusalem, tapi karena tidak ada perayaan yang mewah seperti Raja Herodes atau seperti itu, beliau itu disambut dengan daun palma. Tapi sebenarnya arti dari Minggu Palma sendiri bagi kita umat Katolik di zaman kekinian sekarang itu adalah hati kita ini siap nggak untuk menerima Yesus datang ke kita. Jadi
Terlepas dari dosa gue, dosa siapapun, kita manusia yang gak luput dari dosa, pembahasan Alkitab yang berlalu-lalu yang seperti kita ketahui di minggu lalu. Banyak juga orang yang nanya ke gue, lo kayak gini terus lo beriman terhadap Katolik. Ada battling nggak sih within yourself? Of course there's a battling. Karena itulah battling itu sebagai challenge dari iman kita gitu loh. Ketika gue meninggalkan Yesus dulu, dan gue akhirnya diperkenalkan oleh Yesus lagi oleh seseorang yang sangat berarti. Azek. Ya kan? Siapa sih? Yang ngeblok dia. Terima kasih sudah mengenalkan Yesus kembali ke hatiku. Kembali ke ayat ya. Lu bener-bener ya, lu yang punya, bentar-bentar lu punya kuasa sensor ya. Besok gua sensor muka lu dari muka bumi, mau lu. Nah, Tuhan, kembalikanlah Roh Kudus. Dan arti Minggu Palma sendiri biasa menyambut itu dalam nama diberkati. Biasanya 1 minggu sebelum Rabu Abu atau sebelum dimulainya masa Prapaskah, kita bawa kembali daun ke gereja karena daun itu akan dibakar, dilebur dan apinya dipakai untuk Rabu Abu. Untuk mengingatkan kamu yang dibuat dari abu, dari tanah akan kembali menjadi abu atau tanah. Sebuah pohon yang tumbuh menjadi daun yang indah melalui proses yang dipetik, digunting, diayun, dipasang di rumah sampai dia kering lagi. Pada hakikatnya dia akan kembali menjadi abu untuk mengingatkan orang lain yang akan jadi abu sama ini. Kalau janda masih mau kan? Anaknya banyak. Emang gak minta, gue cuma makan doang.